memang juga ada pembayaran utang ya. Jadi ini bukan purely hasil dari misalnya intervensi, tapi ini juga ada pembayaran utang. Ya, which is good gitu ya, karena pembayaran utang kita jadi menurunkan beban ya terhadap negara ya. Nah, terus kalau kita lihat memang kita kan net export ya, kita net export berarti sebenarnya seharusnya cadangan ini bertambah. Nah, penurunan utang salah satunya pembayaran utang. Nah, habis itu juga kita lihat mungkin ada faktor-faktor lain. Ya, untuk stabilisasi rupiah, saya kira memang BI sudah komit untuk melakukan triple intervensi, salah satunya adalah intervensi di pasar valuta. Nah, ini juga memberikan dampak terhadap devisa. Baik, secara likuiditas sendiri untuk falas di perbankan saat ini Anda lihat seperti apa, Pak Branko? Nah, kalau likuiditas falas memang ini juga seasonal ya, seperti Pak Yuri bilang tadi. Ada saat-saat tertentu di mana demand terhadap falas ini besar sekali, ada juga waktu di mana tidak begitu banyak demand. Sepanjang Q2 memang ini secara seasonal permintaan akan falas ini cenderung besar ya, terutama karena kita ada hari raya dan juga ada pembayaran schedule untuk biasanya kalau ada pinjaman luar negeri pembayarannya itu ada di second quarter, dan juga musim dividen. Jadi kalau dividen dibagikan, pemilik-pemilik asing ini biasanya mereka memang convert dividen dari rupiah ke dolar. Jadi pada saat itu memang demand-nya besar. Tetapi kalau kita lihat tadi ya, net export berarti kita mendapatkan dolar itu dari ekspor kita. Jadi kalau kita lihat dari eksportir ini cukup memberikan supply US dollar kepada pasar sehingga rupiah itu nggak terlalu banyak bergejolak. Memang ada unsur pelemahan rupiah, tetapi itu lebih karena faktor dolarnya ya, bukan karena faktor demand supply. Jadi kalau kita lihatnya demand supply ini cukup, tetapi memang rupiah masih melemah, tetapi itu adalah karena faktor US dollar yang menguat. Demikian Mbak Anaka. Baik, kita beralih lagi ke Pak Yuri. Pak Yuri, kalau di Bank Commonwealth sendiri seperti apa tanggapan Anda terkait dengan likuiditas falas? Kita melihatnya likuiditas falas untuk kebutuhan saya rasa masih cukup baik, Mbak. Dalam arti tidak terjadi shocking kebutuhan yang besar dan tidak ada supply-nya. Jadi seperti saya bilang tadi, ini sangat dibantu dengan adanya 27 bulan berturut-turut Indonesia mencetak neraca perdagangan yang surplus. Jadi ini meningkatkan supply US dollar ke pasar. Jadi dan ini juga yang membuat mengapa kita lihat rupiah ini termasuk salah satu mata uang yang terdepresiasi terhadap US dollar, karena hampir semua mata uang terdepresiasi ke US dollar, yang termasuk yang sangat kecil ya. Jadi ini sangat bagus sekali. Dan kita melihat juga dengan adanya likuiditas yang baik di falas ini juga menyebabkan rupiah ini tidak berfluktuasi secara tajam. Kita juga termasuk mata uang yang volatilitasnya termasuk yang terkendali di pasar uang. Baik, Pak Yuri, Anda melihat seperti apa daya tarik posisi struktur simpanan falas di perbankan secara umum? Karena kalau kita melihat bank-bank sentral negara maju ini kan sudah mulai menaikkan suku bunga acuannya. Ya, kalau itu saya melihatnya begini, Mbak. Terutama untuk bank-bank devisa, likuiditas falas itu mungkin sebagai salah satu alternatif liabilities-nya, selain dari rupiah. Karena kita juga banyak mendanai dan membiayai nasabah-nasabah kita yang bertransaksi di US dollar, gitu, di mata uang falas. Cuman setiap bank mungkin mempunyai struktur yang berbeda, ya. Jadi kalau bank kami atau bank Pak Branko juga mungkin punya aktivitas yang berbeda. Jadi struktur falas yang setiap bank itu berbeda dan kita tetap menarik dan perlu. Namun kita juga harus bisa melihat antara rebalancing antara kebutuhan untuk operasional kita dengan pricing. Karena pricing ini juga merupakan sekarang salah satu faktor yang penting ya di tengah-tengah
adanya tren kenaikan suku bunga di US dollar, euro, dan lain-lain. Baik, kita